Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran. Dan insyaallah hari ini kita akan baca mulai ayat 65. Nah, silakan dibaca. Ibu Dahelis ya, baca silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat Tauratu wal Injilu. Itu wa ma unzilatit Tauratu, bukan unzilat tuh. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Wahai orang-orang ahli kitab, bagaimana kalian bisa membantah Ibrahim dengan apa yang telah diturunkan Taurat dan Injil kecuali sesudahnya. Apakah kalian tidak mengetahui? Itu tadi bukan dengan apa, dan tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Dan tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan kecuali sesudahnya. Apakah kalian tidak memahami ya Ustaz ya? Apakah kalian tidak memahami, tidak berakal? Tidak berakal. Ya harfun nida, ahlamun nada, alkitabi mudafun ilaihi, 5 jar majul, tuhajuna fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, fi Ibrahim jar majrur, wa harfu atfin, ma nafiyatun, unzilat fi'lun mudhari'un. Unzilat itu bukan fi'il mudhari. Fi'il madi ya? Iya, fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. At-Tauratu naibul fa'il, wa harfu atfin, al-Injilu maktuf ke at-Tauratu, illa istisna mim ba'di jar majrur, al-ha'u mudhafun ilaihi. Al-hamzah harfu istifham, fa harfu atfin, la nafiyatun, ta'qiluna fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'il. 65. Ya ashabal kitabi. Ini jamaknya kitab. Ya ashabal kutubi. Kutubi. Salah terus ini. Ya. Belum murojaah berarti, Bu. Ya, Ustaz. Ya ashabal kutubi. Al-munazzalati minal yahudi wan nasara kaifa yujadilu kullun minkum fi Ibrahima alaihi salam kana ala millatihi wa ma unzilatut taurata wal injil. Ini naibul fa'il. Wa ma unzilatit tauratu. Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi. Afala tafqahuna khoto'a qaulikum. Khoto'a qaulikum. Inna Ibrahima kana yahudiyan aw nasroniyan. Wa qad alimtum annal yahudiyata wan nasraniyata
wan nasraniyata hadatsat ba'da wafatahu bihi Ba'da wafatihi bihinin. ba'da wafatihi bihin. Hinnya hin Bihinin. bihinin. Ba'da wafatihi bihinin. Wahai ahlil kitab yang berkedudukan apa Ustaz ya? Wahai para pemilik kitab yang diturunkan. Wahai para ahli kitab yang diturunkan kepada orang Yahudi dan Nasoro, bagaimana bisa kalian membantah semua tentang Ibrahim alaihissalam atas Bukan membantah agamanya? ya. Bagaimana kalian mendebat bahwasanya Ibrahim adalah di atas milahnya Yahudi atau Nasrani gitu. Bagaimana kalian mendebat bahwa Ibrahim berada di atas milah Nasrani dan Yahudi? Dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali sesudah datangnya, sesudah masa Ibrahim. Sesudah masa Ibrahim. Maka apakah kalian tidak memahami kesalahan dari perkataan kalian yang mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim adalah seorang Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh kalian telah mengetahui bahwa seorang Yahudiyata itu apa Ustaz ya? Ya maksudnya keyahudian dan kenasranian. Keyahudian dan Atau kenasranian. biar gampang ajaran Yahudi aja, ajaran Yahudi dan Nasrani. Ajaran Yahudi dan Nasrani diturunkan sesudah wafatnya Ibrahim. Bihinin, beberapa waktu gitu ya. Baik. Beberapa waktu. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih afala taqilun. Wahai ahli kitab, ya kalau di Al-Quran disebutkan ahli kitab berarti mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena orang Yahudi diberi kitab berupa Taurat, sementara Nasrani diberi kitab berupa Injil. Wahai para ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berhujjah dengan Nabi Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Sementara tidaklah Taurat dan Injil diturunkan kecuali setelah masa Nabi Ibrahim. Artinya, kenapa kalian mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu Yahudi? Ya bagi orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Sementara orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Bagaimana bisa kalian mengatakan Nabi Ibrahim orang Yahudi ataupun orang Nasrani, sementara ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani itu baru datang setelah kematian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Ajaran Yahudi baru ada di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sementara ajaran Nasrani baru ada di masa Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Ya, di mana logika kalian ketika kalian mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi, kata orang Yahudi. Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani, kata orang Nasrani. Bagaimana kalian bisa mengatakan yang demikian, padahal ada zaman yang begitu lama dari zamannya Nabi Ibrahim ke zamannya Nabi Musa, apalagi ke zamannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka jelas bahwasanya klaim bahwasanya Nabi Ibrahim pun orang Yahudi dan juga orang Nasrani adalah klaim yang batil. Bahkan Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim, ya. Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyya wala Nasrani walakin kana hanifan muslima, ya. Dalam tafsir Al-Baqarah yang sudah kita baca waktu itu, ya, kita mendapati bahwasanya Allah yang membantah sendiri bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi
bukan pula orang Nasrani. Bahkan Nabi Ibrahim adalah hanifan muslimah, seseorang yang jiwanya lurus, muslimah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seruan dakwah setiap nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh nabi dan rasul membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Sementara kalau kita bicara ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani, maka ini adalah ajaran yang diklaim oleh orang Yahudi dan juga diklaim oleh orang Nasrani di masa Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu pun kalau kita lihat ajarannya sudah banyak menyimpang dari ajaran murninya. Sebagaimana yang kita telah baca ketika kita membaca surah Al-Baqarah, banyak dijelaskan bagaimana orang Yahudi ini ya sering merubah-rubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, entah mereka hilangkan atau mereka rubah ya, atau mereka ya ayat tetap ada tapi mereka rubah maknanya. Mereka palingkan maknanya ke makna yang lain. Inilah tipu daya yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, nah, lanjutkan. Ya, silakan Ibu Hayati. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i hajastum fima lakum bihi ilm. Fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Beginilah kalian ini berbantah-bantah tentang apa yang bagi kalian dengannya ilmu, maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang apa yang tidak ada bagi kalian dengannya pengetahuan. Dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Hani Pak Ustadz litanbih ya. Ini haku tambih ya. Nah, antum domir munfasil sebagai mubtada, haulai khobar, hajastum. Kayaknya haulai bukan khobar deh. Bukan. Karena kan artinya baru itu ya. Jadi hajastum fi'il madhi. Kan ini harusnya antum hajastum kan. Haulai ini apa ya? Haulai, sebentar, kita lihat di tafsir ya. Tapi benar ya, kalau kita lihat di ini i'rab Quran ya benar, haulai khobar ya, afwan. Nah, hajastum fi'il madhi, fa'ilnya antum ya. Fima jar wa majrur lakum khobar muqaddam, bihi jar wa majrur, ilmu mubtada muakhar, fa harfu istinafiyah, lima jar wa majrur, tuhajjuna fi'il mudhari fa'ilnya waw, fima jar wa majrur, laisa fi'il naqis, lakum khobar laisa, bihi jar wa majrur, ilmu isim laisa, wa harfu atfin, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, ya'lamu khobar, wa harfu atfin, antum maktuf ke Allahu, la nafiyah, ta'lamun. Antum ini mubtada. La nafiyah, ta'lamun fi'il mudhari, fa'ilnya waw. Dia maktuf juga Ustaz ya. Ya. Maktubnya yang mana yang Ibu bilang maktub? Kan antum mubtada, la nafiyah, ta'lamun fi'il mudhari, wawnya fa'ilnya. Ini jumlahnya sebagai khobar.
Oh iya, iya. Ha antum ya haulai ya iya ya ha antum ya haulai jadaltum Rasulullahi Rasulullahi Muhammadan. Rasul Rasulullahi Muhammadan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam fi malakum bihi ilmi min amri dinikum mimma ta'taqiduna sihhatahu fi kutubikum falima tujadiluna fi ma laisa lakum bihi ilmi min Ilmun. amri ilmun Ilmun min amri Ibrahim. amri Ibrahim wallahu ya'lamu umura ala khafaiha wa antum la ta'lamun. Apa yang kalian debatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sesuatu yang kalian ketahui dan urusan agama kalian. Dari apa yang kalian yakini kebenarannya dalam kitab-kitab kalian. Lalu kenapa kalian mendebat sesuatu yang tidak ada pengetahuan pada diri kalian tentang itu dari perkara-perkara Ibrahim. Dan Allah mengetahui urusan-urusan sampai yang tersembunyi, sedangkan kalian tidak mengetahui. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Afan. Aslahnya ya. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmu falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Beginilah kalian. Kalian berusaha mendebat pada apa yang kalian ketahui. Ya, maksudnya harusnya kalian itu kalau mau mendebat ya pada hal yang memang kalian ketahui. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka mengapa kalian mendebat pada sesuatu yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Tidak punya ilmu tentangnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui apapun. Ayat ini merupakan bantahan dari pernyataan ya orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwasanya Ibrahim adalah orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka Allah menyindir orang Yahudi dan Nasrani, Allah mengejek mereka bahwasanya kenapa kalian yang mendebat sesuatu tanpa ilmu. Dari sini kita juga belajar bahwasanya kita janganlah masuk pada pembahasan yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Apalagi zaman sekarang ya, zaman di mana semua orang itu bisa mengutarakan pendapat di media sosial, di WhatsApp, di Facebook. Maka jangan sekali-kali kita kalau nggak punya ilmu tentang hal tersebut, ikut-ikutan komentar, ikut-ikutan berbicara masalah yang kita tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ya, karena ya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini baik sekali kalau diterapkan ya. Man somata naja. Siapa yang diam maka selamat. Artinya kalau kita mendapati sebuah fenomena, sebuah permasalahan yang kita nggak tahu ilmunya, maka diam lebih selamat. Daripada kita bicara lalu kita salah bicara, kita menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, malah berdosa, maka sebaiknya kita diam. Ini kaidah emas, apalagi di akhir zaman semacam ini. Kalau memang kita tidak punya ilmu tentang masalah tersebut, maka diam lebih baik. Maka diam lebih baik. Daripada kita akan mengatakan sesuatu yang ya pada akhirnya malah menyelisih kebenaran. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Maha mengetahui. Sementara kita manusia dengan segala keterbatasan yang kita miliki,
tidak mengetahui kecuali yang diajarkan oleh Allah kepada para manusia. Baik. Kita lanjutkan. Ayat 67 ya. Ini bapak-bapaknya kemana ya? Ibu semua ini. Baik, Umi Ida ya. Silakan Umi Ida. Nah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia orang yang lurus dan orang yang berserah diri. Dan tidaklah dia menjadi orang-orang yang musyrik. Ma nafiyatun karena fi'il madinakis Ibrahimu isim kana Yahudian khobar kana alwawu harfu atfin la nafiyatun Nasronian maktuf kepada Yahudian alwawu harfu atfin lakin harfu istidrok karena fi'il madinakis hanifan khobar kana musliman naat alwawu harfu atfin ma nafiyatun kana fi'il madinakis minal musyrikina jar majrur sebagai khobar dari kana. Tasrifnya makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan falam takun al Yahudiyata walan Al-Yahudiyatu. Oh, afan. Oh, iya. Al Yahudiyatu walan Nasroniyatu illa min ba'dahu. Illa min ba'dihi. Oh ya, afan. Illa min ba'dihi. Walakin kana muttabi'an li amrillahi muttabi'an li amrillahi wa ta'atihi mustasliman li rabbihi wa ma kana minal musyrikina. Bukanlah Nabi Ibrahim seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani tidak ada. Karena Yahudi dan Nasrani tidak ada kecuali setelahnya. Dan akan tetapi Nabi Ibrahim mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan ketaatan kepadanya, menyerahkan diri kepada Tuhannya dan dia menjadi orang yang dan dia bukanlah seorang yang musyrik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus dan juga muslim. Dan tidaklah termasuk orang yang musyrik. Ini merupakan bantahan bagi orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani, melainkan seseorang yang hanif, yang jiwanya lurus, tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, muslimah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dari ayat ini jelas bahwasanya seluruh nabi itu memiliki agama yang sama, yaitu agama Islam. Mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah
kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim ini jelas bukan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai anaknya Allah. Begitu pula orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai anak Allah. Mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Ibrahim dan kita orang-orang Islam tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi jelas jauh sekali kalau dikatakan Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ummu Farhan ya, silakan. Ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya serta orang-orang yang beriman, dan Allah Maha Pelindung, dan Allah adalah Dan tapi wahada nabinya belum diterjemahin ya, dan nabi ini gitu. Sesungguhnya orang-orang yang dekat kepada Ibrahim itu adalah orang-orang Yang mengikutinya dan nabi ini. Wahadan nabiyu, dan nabi ini adalah orang yang beriman. Bukan. Dan nabi ini, habis itu dan orang-orang yang beriman. Dan nabi ini adalah orang-orang yang beriman. Enggak pakai adalah, Bu, itu ada dan lagi. Jadi yang paling dekat itu yang pertama adalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah nabi ini. Yang ketiga adalah orang yang beriman. Dan nabi ini dan orang-orang yang beriman. Nah. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Inna harfu taukid, awala isim inna. Awala bukan awala. Awala isim inna, an-nasi, mudhof ilaih, bi Ibrahima, apa ya? Jar majrur, alam, harfu jar, Laladzina ini lamnya lam taukid, terus alladzinanya isim mausul sebagai khobarnya. Lam taukid, alladzina isim mausul sebagai khobarnya. Attaba'u Ittaba'u fil madi, Bu. Fil madi fa'ilnya wau. Ittabi'u fil madi fa'ilnya wau, al-ha'u mudhof ilaih. Al-wau Hanya maf'ul bih. Al-ha'u maf'ul bih. Al-wau harfu atfin. Hadza isim isyarah sebagai mubtada. An-nabiyyu bukan mubtada. Ini ma'tuf ya. Hadza ini ma'tuf ke alladzina. Terus an-nabiyyu sebagai badalnya. Hadza isim isyarah ma'tuf ke lalladzina, an-nabiyyu sebagai badalnya. Al-wawu harfu atfin, alladzina mantap lagi. Masih ke alladzina ya? Iya, mantap ke alladzina. Mantap ke lalladzina amanu. Amanu fil madi, wawunya fa'ilnya.
Amanu fi'il madi, al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu al-wawu harfu atfin. Allahu lafdul jalalah sebagai mubtada. Waliyu khobar. Al-mu'minina maf'ulun bih. Mudhaf ilaih. Al-mu'minina mudhaf ilaih. Al-mu'minina mudhafun ilaih. Nah. Inna ahaqqan nasi bi Ibrahima wa akhassahum bihi alladzina amanu bihi wa sadaqu bi risalatihi wattaba'uhu ala dinihi wa hadan nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu bihi wallahu waliyul mu'minina bihil muttabi'ina. Apa Ustaz? Gimana? Muttabi'ina. Al-muttabi'ina syara'ahu. Al-muttabi'ina syara'ahu. Sesungguhnya manusia yang paling berhak. Sesungguhnya manusia yang paling berhak atas Nabi Ibrahim dan akhas itu yang paling khusus, yang paling spesial gitu. Sesungguhnya orang yang paling berhak atas Nabi Ibrahim dan yang dikhususkan ya adalah orang-orang yang beriman kepadanya tentang dan membenarkan risalah-risalahnya ala diniyah tentang dan mengikuti agamanya. Dan Nabi ini adalah ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beriman dengannya. Dan Allah waliyul mu'minin adalah penolong bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti syariatnya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat, ya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim, manusia yang paling berhak untuk mengklaim kedekatan dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan juga Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan penolong orang-orang yang beriman. Jadi yang paling berhak untuk mengklaim kedekatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bukanlah mereka orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani tidak mengikuti millah Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikenal dengan Bapak Tauhid. Ya. Dengan Bapak Tauhid, karena Nabi Ibrahim lah yang menegakkan Tauhid di masa hidupnya. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala milik kaumnya. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ini yang merupakan bapaknya ahli Tauhid. Sementara orang Yahudi dan Nasrani, mereka bukanlah muwahhidun. Bukanlah orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka. Mereka malah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai kesembahan mereka. Maka mereka tidak berhak sama sekali mengklaim kedekatan, kekhususan dengan Nabi Ibrahim. Karena inilah lucunya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani itu ketika Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi yang terakhir, mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Orang Nasrani hanya mau beriman kepada Nabi Isa. Orang Yahudi hanya mau beriman kepada Nabi Musa. Dan mereka ini, Yahudi dan Nasrani, kalau bicara tentang Ibrahim, maka mereka tidak berselisih di situ. Mereka menjadikan Nabi Ibrahim sebagai nabi mereka. Bahkan masing-masing dari mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim itu nabi mereka, yaitu nabinya orang Yahudi dan nabinya orang Nasrani. Maka kita kaum muslimin meyakini bahwasanya klaim mereka atas Nabi Ibrahim adalah klaim yang batil. Karena Nabi Ibrahim itu di atas tauhid, sementara mereka bukan di atas tauhid. Mereka orang-orang yang musyrikun, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan. Sementara Nabi Ibrahim adalah muwahhid, ya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaum muslimin ini lebih berhak untuk mengklaim kedekatan dengan Nabi Ibrahim dibandingkan mereka. Makanya dalam ayat ini dikatakan inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauh. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikuti agamanya, millahnya Nabi Ibrahim, dan itu adalah kaum muslimin. Wa hadan nabi. Begitu pula nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu. Ya, dan orang-orang beriman. Artinya kita kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya semuanya kaum muslimin itu lebih berhak untuk mengklaim kekhususan, ya, kepada Nabi Ibrahim, karena kita dan Nabi Ibrahim di atas millah yang sama, di atas agama yang sama, sehingga semua klaim mereka adalah klaim yang batil. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah wali, penolong orang-orang yang beriman. Baik. Kita lanjutkan. Ini alhamdulillah ada tambahan orang nih. Ayo Aldi, baca Aldi. Aldi? Mana si Aldi ini? Ayo Aldi, baca Aldi. Oh. Nah. Ayo Aldi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya sekelompok orang dari ahli kitab, segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, dan tidaklah mereka menyesatkanmu, melainkan diri mereka sendiri yang sesat. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyadari. Wau harfu atfin. Itu wawunya asli, Aldi. Bukan ya? Oh iya, wadat itu fil madi. Itu Wadat fil madi. Wadat fil madi. Ta'ifah adalah fa'ilnya. Min ahli adalah jar dan majrur. Al-kitabi adalah mudhofun ilaih. Lau itu apa, Cang? Lau itu harfu syartin. Lau itu harfu syartin. Yudilluna adalah fi'lun mudhari'un dengan fa'ilnya adalah wau. Kumnya adalah maf'ulun bih. Wau adalah huruf athof. Ma di sini apa, Cang? Ma. Nafiyah kan tidaklah. Oh ya, ma nafiyah. Yudilluna fi'il mudhari kembali dengan wawunya sebagai fa'il, illa huruf istisna
Anfusanya itu adalah mustasna, humnya adalah mudhofun ilaih, wawu adalah huruf athof, ma-nya adalah manafiyah, yash'uruna sebagai fi'lun mudhari'un dengan fa'ilnya adalah wawu. Baik. Tamannat jama'atun minal yahudi wan nasari law yudillunakum. Nasara masuk Nasari sih. Oh iya, minal yahuda wan nasara. Minal yahudi wan nasara, yaitu alif maksur ya. Wan nasara law yudillunakum ayyuhal muslimuna anil islami wa ma yudilluna illa anfusahum wa atba'ahum wa ma yadurruna zalika wa la ya'lamunahu. Bukan yaduruna, wa ma yadruna. Oh ya, wa ma yadruna zalika wa la ya'lamunahu. Amanat ya. Amanat itu berandai-andai. Berandai-andai sekelompok orang dari Yahudi dan Nasori. Atau kalau nerjemahin bahasa Indonesia, pelakunya dulu. Sekelompok orang dari Yahudi dan Nasrani berandai-andai gitu. Kelompok orang dari Yahudi dan Nasrani itu berandai-andai dapat menyesatkan kamu, sekalian Muslim dari keislaman. Tetapi sungguhnya dia tidak menyesatkanmu kecuali menyesatkan diri mereka sendiri dan pengikut-pengikutnya. Dan tidaklah mereka mengetahui, yadruna itu mengetahui. Dan tidaklah mereka mengetahui itu dan juga tidak mengilmuinya. Ya, baik. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sekelompok orang dari ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, sangat ingin law yudillunakum, kalau ya mereka bisa menyesatkan kalian. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Dan tidaklah mereka mampu menyesatkan selain diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka berusaha untuk menyesatkan kalian, wahai kaum muslimin, ya mereka tidak akan sanggup. Bahkan mereka menyesatkan diri mereka sendiri, wa ma yash'urun. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Inilah yang selalu diusahakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mereka selalu berusaha bagaimana agar orang-orang Islam keluar dari agamanya, lalu masuk kepada agama Yahudi dan Nasrani. Makanya mereka sering membuat klaim-klaim kebohongan yang mencoba menggoda orang-orang Islam supaya mereka mau masuk agama Yahudi dan Nasrani. Dengan mengatakan bahwasanya Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim Nasrani. Ini merupakan kedustaan-kedustaan, kebatilan-kebatilan yang senantiasa diucapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani dalam rangka menyesatkan kaum muslimin. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, usaha mereka sia-sia, ya. Usaha mereka sia-sia karena tipu daya orang-orang Yahudi Nasrani ini sangat jelas. Bagi orang beriman, mereka mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, sehingga ya orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan segala tipu daya mereka tidak akan mampu menyesatkan kaum muslimin dengan bualan-bualan mereka, dengan kedustaan-kedustaan mereka, dengan klaim-klaim kebatilan mereka. Bahkan semakin mereka berusaha menyesatkan kaum muslimin, malah makin menjauhkan diri mereka dari kebenaran dan makin membuat mereka ke jalan yang sesat. Dan mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadari bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah malah menjerumuskan mereka sendiri ke dalam jurang kesesatan. Ya. Dan memang ini
sudah merupakan sunnatullah, bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani ini akan senantiasa berusaha untuk menyesatkan orang yang beriman. Mereka selamanya tidak akan ridha ya dengan keislaman kita, dengan keimanan kita. Ya wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan juga orang Nasrani tidak akan pernah merasa ridha sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Ini merupakan sunnatullah. Sampai hari kiamat, namanya orang Yahudi, namanya orang Nasrani, dengan misionaris yang mereka punya, mereka berusaha memurtadkan kaum muslimin. Tapi sampai kapanpun cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan padam. Ya. Cahaya Allah tidak akan padam. Ya. Saya mungkin sampai di sini ya, materi kita. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Sebutan Alkitab, apakah masih berlaku bagi Yahudi dan Nasrani sekarang? Iya, masih berlaku. Jadi sekalipun ya ajaran mereka banyak yang menyimpang, tapi mereka tetap dianggap sebagai ahlul kitab. Ya, karena beberapa ulama telah berfatwa yang seperti itu. Namun memang para ulama memperingatkan pembahasan tentang ahlul kitab ini ya hanya berkaitan dengan sembelihan mereka aja. Jadi sembelihan mereka ya halal bagi kita kaum muslimin. Namun kalau kita bicara masalah pernikahan, sebetulnya memang halal ya, tapi di zaman sekarang ya banyak wanita muslimah. Lalu kenapa kita mau menikah dengan orang Yahudi dan Nasrani? Maka yang seperti ini sebaiknya dihindari. Karena seorang muslim, laki-laki muslim, itu dibolehkan menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani dengan banyak syarat yang ketat. Ya. Yang pertama, tentu jangan sampai wanita ini malah membuat lelaki muslim itu malah murtad. Yang kedua, jangan sampai anak keturunannya malah jadi orang kafir ngikutin ibunya. Jadi seorang yang memutuskan untuk menikah dengan wanita Nasrani, maka dia berkewajiban mengajak istrinya untuk juga menjadi seorang muslim. Lalu berkewajiban memastikan semua anaknya itu mengikuti ayahnya menjadi seorang muslim. Kalau misalnya anaknya ngikutin ibunya, jelas dia berdosa. Jelas dia berdosa. Makanya beresiko ya. Jangan ambil resiko menikah dengan wanita ahlul kitab. Oh, zaman sekarang wanita muslimah banyak ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya hukumnya, iya. Orang Yahudi dan Nasrani berdasarkan fatwa dari banyak para ulama, di zaman sekarang mereka juga dianggap dengan ahlul kitab. Makanya masih diperbolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Tentu dengan banyak syaratnya. Ibu Dailis bertanya, apa tujuan klaim mereka tentang Ibrahim? Orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, apalagi kita kaum muslimin, itu sepakat pada Ibrahim. Artinya, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, maka orang Yahudi Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kita bicara Nabi Isa, orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Sementara orang Nasrani hanya mau beriman kepada Nabi Isa, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim, maka kita semua, ya para agama langit ini, agama Samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu semuanya menerima Nabi Ibrahim. Dan kita semua ya beriman kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Jadi baik Yahudi, Nasrani, maupun Nabi Muhammad SAW, ini semuanya adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga orang Yahudi dan Nasrani berharap dengan klaim mereka tentang Ibrahim, ya mereka berharap orang Islam pun mau ya beriman kepada agama mereka. Karena mereka mengklaim Nabi Ibrahim orang Yahudi, kata orang Yahudi. Orang Nasrani pun mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Sehingga mereka berusaha membujuk, merayu agar orang-orang Islam ya yang telah masuk Islam agar berpindah menjadi orang Yahudi Nasrani. Jadi itu tujuannya. Tujuan kenapa mereka mengklaim Nabi Ibrahim itu orang Yahudi Nasrani. Karena
Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita sepakati semuanya, ya, nabi yang kita sepakati semuanya. Ya, taib. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.